kita punya rekomendasi untuk merumuskan hal-hal apa yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan. Itu ya. Jadi dirumuskan kembali tujuan dan strategi ya untuk bisa meningkatkan capaian yang sudah diperoleh ya. Kemudian menyusun kembali program pengembangan berkelanjutan. Nah, ini harus terlihat dalam struktur laporan evaluasi diri. Ya. Tentunya analisis dan program pengembangan ini merupakan satu poin penting nanti yang akan berpengaruh terhadap penilaian laporan evaluasi diri. Bersamaan juga dengan sistem penjaminan mutu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita buat dalam bentuk skema, maka dalam perguruan tinggi itu nanti merupakan apa namanya acuan ya dalam penentuan visi misi tujuan strategi ya. Jadi berdasarkan ini akan di breakdown lah visi misi tujuan dan strategi daripada UPPS dan visi keilmuan daripada program studi. Nah ini kalau di tingkat universitas itu ada di perguruan tinggi ya. Nah, kemudian kalau di tingkat UPPS ada di UPPS, kalau yang vision scientific vision itu akan menjadi tanggung jawab daripada prodi. Nah, kemudian pada tingkatan UPPS itu maka UPPS itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan program studi, kemudian terhadap input dalam hal ini adalah mahasiswa, sarana prasarana dan sumber daya manusia, sementara penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan juga luaran, itu nanti menjadi tanggung jawab daripada prodi untuk bisa mendeskripsikannya secara lebih detail di dalam laporan evaluasi diri. Oke, baik. Nah, kemudian evaluasi diri ini tentunya memiliki manfaat ya buat baik program studi maupun UPPS ya, karena nanti akan membantu mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga bisa melakukan penilaian terhadap capaian ya dan pada program studi dan apakah capaian-capaian tersebut telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya evaluasi diri, maka kita memperkuat budaya evaluasi institusi dan analisis diri untuk dasar pengembangan UPPS dan program studi. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi diri, maka kita tidak tahu apa lagi yang perlu kita kembangkan ya dari UPPS dan program studi. Nah, kemudian dengan evaluasi diri itu bisa diperkecil kesenjangan ya antara tujuan pribadi di sini sifatnya adalah barangkali mungkin ada kelompok dosen ya dengan apa sendiri dengan lembaga. Dan ini juga mendorong keterbukaan. Jadi keluar dalam proses ini maka dengan melakukan evaluasi diri ini kita merupakan satu ikatan yang utuh ya dalam proses akreditasi. Nah, kemudian juga dengan evaluasi diri kita dapat mendorong perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya ya, apakah telah tepat atau barangkali perlu penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan terkini. Oke. Nah, jadi dalam penyusunan evaluasi diri itu ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan ataupun diingat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pertama, ketika kita melakukan evaluasi diri, itu kita harus melibatkan berbagai pihak yang terkait. Jadi ada keterlibatan semua pihak ya stakeholder dalam proses evaluasi diri. Nah, kemudian dia harus memuat aspek atau memenuhi aspek keserbacakupan. Jadi memang apa-apa yang dievaluasi itu nanti betul-betul sudah mencakup hal-hal penting yang perlu ya. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Jadi semua sudah dijadikan jadi kita buat batasan ya, batasan sampai proses evaluasi diri ini nanti bisa memberikan gambaran secara utuh. Nah, kemudian yang ketiga aspek penting di sini adalah bahwa kita harus menjaga kualitas data. Jadi kualitas data yang digunakan itu memang benar-benar data yang
aktual, ya, kemudian sahih, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak mengarang-arang data, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ketika sudah memiliki data, maka kita harus bisa melakukan analisis secara mendalam. Jadi ini aspek kedalaman analisis ini merupakan satu hal yang sangat penting, ya, dalam hal proses penyusunan evaluasi diri. Jadi harus dalam, kemudian bisa barangkali kita mengidentifikasi akar permasalahan, ya, daripada hal-hal yang kita sampaikan, ya, dan mungkin bisa memberikan sedikit gambaran solusi untuk ke depannya. Nah, kemudian dalam penyusunan evaluasi diri ini juga bisa kita gunakan metode-metode yang inovatif dan kreatif, ya. Jadi dalam memaparkan mungkin evaluasi kinerja kita tampilkan dalam bentuk diagram kah, atau dalam bentuk grafik, ya, atau mungkin tampilan-tampilan yang apa, dan juga metode-metode analisisnya yang barangkali mungkin menjadi metode terkini yang kita anggap lebih dapat diterima, ya, daripada dengan metode konvensional. Nah, kemudian aspek yang keenam itu adalah harus memuat rencana pengembangan. Jadi berdasarkan evaluasi diri kita sudah tahu kita punya kelemahan, tapi kita punya solusi ke depan itu seperti apa. Karena ini adalah satu hal penting yang ingin dilihat, bahwa prodi itu berupaya untuk melakukan improvement secara berkesinambungan. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali tentunya kita punya banyak kekurangan, ya, dalam penyelenggaraan pendidikan, ya, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, kemudian juga masalah biaya dan sebagainya. Tapi kita bisa tunjukkan bahwa dalam ke depan itu kita punya upaya-upaya, ya, agar kondisi yang sekarang itu nanti bisa lebih baik, ya. Nah, kemudian poin paling penting, ya, daripada penyusunan evaluasi diri ini adalah kejujuran. Jadi diharapkan bahwa dokumen evaluasi diri disusun dengan sebenar-benarnya berdasarkan data-data yang memang aktual, ya. Kemudian tidak dilebih-lebihkan, ya. Artinya kita memang jujur dalam penyusunannya. Oke. Baik. Kemudian tadi sudah dikatakan ada hal yang penting, ya, dari proses ini, ya, bahwa dia akreditasi dalam teknik, dalam instrumen itu ada 3 hal baru yang berbeda atau menjadi penciri, ya, daripada BAN PT dan mungkin juga LAM-LAM lainnya. Jadi dalam LAM teknik tadi saya sudah sampaikan, tadi ada mata kuliah sains dasar, ya, dan matematik, ya, minimum 25 SKS. Kemudian ada capstone design dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada juga rancangan untuk penyelenggaraan MBKM. Jadi kita sudah fasilitasi bahwa dalam LAM teknik penyelenggaraan MBKM untuk rekognisi 20 SKS itu juga penting. Kemudian sedikit tentang capstone design. Jadi barangkali Bapak dan Ibu sudah cukup paham sebenarnya, ya, apa yang dimaksud dengan capstone design atau perancangan utama. Jadi ini merupakan satu penciri juga, ya, bidang prodi. Jadi berbeda-beda mungkin prodi teknik pertambangan mungkin dengan teknik geologi, ya, atau dengan geologi. Nah, yang pasti dalam program studi itu harus ada proyek rekayasa penciri capstone design. Ini harus ada sebagai salah satu tugas akhir. Nah, kemudian salah satu syarat, ya, untuk bisa menyelenggarakan capstone design itu adalah bahwa kita harus ada panduan, ya, pelaksanaan. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu mengikuti proses akreditasi, ya, membuat dokumen, Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan juga panduan pelaksanaan untuk mata kuliah yang berkaitan dengan capstone design, nah, proyek rekayasa penciri, ya. Kemudian rumusan capaian pembelajaran mata kuliah itu sudah mesti ada terkait dengan mata kuliah yang masuk dalam kategori capstone design. Jadi kalau capstone design itu sebenarnya adalah mata kuliah akhir, pemungkas yang paling ujung. Tapi terkadang untuk itu dia butuh mata kuliah pendukung yang berkaitan. Nah, itu harus ada capaian pembelajarannya.
Kemudian menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis, ya, berdasarkan kepada pengetahuan dan memiliki bukti yang sahih. Nah, saya memberi sedikit contoh di sini, mohon maaf Bapak dan Ibu, karena contoh yang saya berikan ini dalam untuk prodi teknik kimia, ya. Jadi misalnya kalau di teknik kimia, capstone design itu bisa dalam bentuk praktek kerja lapangan. Kemudian merancang peralatan, bisa juga merancang pabrik, ya, merancang proses dan juga merancang produk. Jadi yang berkaitan dengan perancangan itu adalah mata kuliah capstone design. Tentunya nanti Bapak dan Ibu yang lebih tahu apa yang kira-kira sesuai untuk prodi Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, karena saya nggak familiar untuk yang ini ya, geologi ya, dan teknik geologi. Oke. Nah, barangkali ini saya pas saja ya, apa manfaat daripada capstone design. Nah, ini juga saya rasa saya pas. Oke, ini juga artinya ini adalah apa yang menunjukkan pentingnya capstone itu ya. Jadi kalau tapi ini sekali lagi mohon maaf, mungkin ini agak mengarah contohnya ke teknik kimia. Jadi misalnya contoh keahlian yang dikembangkan itu dia harus mencakup jadi desain ya, skill, kemudian personal skill dan organizational skill. Jadi kalau yang design skill berkaitan dengan pengetahuan di bidang keilmuan, kalau yang personal itu lebih kepada problem solving, communication, leadership ya. Kalau yang organization itu project management dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian penciri atau pembeda lain adalah sarana prasarana. Tadi sebenarnya kita sudah sampaikan ya, yaitu terkait dengan sarana prasarana yang menyangkut dengan safety ya. Nah, kemudian kondisi eksternal. Jadi kondisi eksternal mencakup lingkungan mikro dan makro. Ini yang tentunya dipilihlah yang relevan yang mempengaruhi eksistensi dan pengembangan baik UPPS maupun program studi. Ya. Oke, siapa saja. Nah, ini profil UPPS ya. Jadi tadi di dalam laporan evaluasi diri itu juga ada profil UPPS. Jadi mencakup sejarah, visi misi dan sebagainya. Nanti Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa baca ya. Nah, kemudian ini struktur penulisan laporan evaluasi diri. Jadi kalau visi misi itu nanti dia mencakup poin nomor 1 sampai dengan 7 dari latar belakang sampai dengan kesimpulan hasil. Kemudian kalau yang kriteria 2 sampai dengan 8 ya, jadi tata pamong dan seterusnya sampai dengan pengabdian kepada masyarakat, itu dia punya bahan baku ya, isinya adalah mula-mula latar belakang, kebijakan, strategi, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir di luaran. Jadi ini nanti mencakup indikator kinerja utama dan tambahan, kemudian evaluasi capaian kinerja dan kesimpulan. Oke. Ini saya rasa saya pas saja ya. Oke. Nah, ini kebijakan dan penilaian. Nah, ini barangkali saya juga akan coba sampaikan agak cepat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau untuk penilaian kriteria 1, visi, misi, tujuan, dan strategi, ya, maka yang dinilai adalah kejelasan, kerealistisan, dan keterkaitan. Ya, antara visi, misi, tujuan, strategi institusi dan UPPS sampai ke scientific vision daripada program studi. Kemudian yang akan dinilai lagi adalah pemahaman ataupun komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai capaian visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah, kemudian tata pamong, kriteria 2. Ini menyangkut sistem tata pamong dan sebagainya ya. Nah, jadi sistem tata pamong dalam perwujudan good governance itu membutuhkan komitmen ya, pimpinan dan kapabilitas pimpinan daripada PPS. Kemudian
yang akan dinilai lagi adalah bagaimana kemitraan-kemitraan strategis itu bisa terbangun. Ya. Nah, kriteria 3 mahasiswa, jadi yang dinilai adalah konsistensi, pelaksanaan, dan keefektifan. Kemudian bagaimana kualitas mahasiswa dan daya tarik, prestasi, dan efektivitas daripada sistem. Ya. Nah, sistem penilaian itu untuk sumber daya manusia itu nanti akan mencakup perekrutan sumber daya, kemudian profil SDM. Ya. Itu juga dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, saksi, dan hubungan kerja. Nah, untuk pengelolaan keuangan dan sarpras, ya ini nanti yang dinilai bukan jumlahnya ya Bapak dan Ibu, tapi kecukupannya dan keefektifannya, efisiensinya, ya. Jadi itu hal penting ya, sehingga barangkali agak berbeda satu dengan yang lain ya, karena itu bergantung kepada tingkat kesiapan daripada universitasnya. Kemudian kebijakan dalam penetapan untuk pendidikan, jadi kurikulum itu dokumen formal ya, kemudian juga untuk sarana, strategi, dan sebagainya. Oke. Penelitian itu juga sama dengan pengabdian ya, jadi nanti akhirnya lebih mengarah kepada apa yang kita sebut sebagai roadmap. Ya. Nah, kemudian luaran dan capaian Tridharma. Jadi ini nanti yang dinilai adalah capaian pembelajaran lulusan ya, kemudian efektivitasnya dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk PKM ya, dan juga penelitian. Ini kita anggap apa ya, satu hal yang penting ya. Jadinya kalau untuk pengabdian itu adalah baiknya hasil penelitian. Kemudian untuk penjaminan mutu. Jadi kalau penjaminan mutu nanti yang akan dilihat adalah adanya organisasi pelaksana. Kemudian dokumen-dokumen SPMI dan prosedur. Oke, nah ini saya rasa saya pas saja ya Bapak dan Ibu. Kepuasan, nah ini kan wajib ya, jadi kita wajib melakukan pengukuran kepuasan pengguna. Ya, jadi ada layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, layanan pengelolaan dan pengembangan SDM, layanan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana dan sebagainya. Oke. Tujuan dan strategi pengembangan ini nanti tentunya memuat program-program yang akan dilaksanakan. Maaf. Sebentar ya, terpencet. Sebentar Bapak dan Ibu. Tadi kita sampai di pengembangan, ya dari analisis. Kemudian juga ini ya, saya rasa ini mungkin saya pas saja ya, Bapak dan Ibu ya, karena materinya agak, biar maksud saya nanti dapat kita bisa diskusi, tadi sudah saya sampaikan secara ringkas. Nah kemudian untuk LKPS, baik. Nah ini dia bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi instrumen kita ini nanti berbentuk Excel ya, jadi ada isian yang harus diisi pada sheet yang pertama, kemudian nanti di sheet yang kedua, itu ada daftar tabel. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sini apa yang mesti diisi sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi kalau misalnya sebagai contoh untuk tabel 1 kerjasama ya pendidik perguruan tinggi, maka semua jenjang itu wajib isi. Ya, semua jenjang wajib isi. Tapi kalau misalnya untuk seleksi mahasiswa, maka yang wajib isi adalah sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan. Tapi untuk D1 sampai D3 itu tidak wajib. Ya, seperti itu. Jadi ini ada beberapa ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan syarat perlu. Jadi kalau mau terakreditasi,
maka kita harus memenuhi syarat perlu supaya bisa terakreditasi. Jadi apa yang mesti kita penuhi di sini? Bahwa kita harus ada penjaminan mutu, bahwa kita sudah memenuhi kecukupan dosen, ya, jadi ada rasionya, kemudian ada kurikulum. Jadi kalau ini sudah ada, kita bisa diakreditasi. Ya, oke. Nah kemudian, tapi yang batasan-batasan untuk 3 syarat tadi itu seperti apa? Nah jadi syarat perlu terakreditasi untuk program Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Magister Terapan, itu yang pertama adalah kalau kita punya nilai penjaminan mutu itu lebih dari atau sama dengan 2. Ya, jadi ini mencakup tadi keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akademik dan non-akademik. Jadi kalau tidak lebih dari atau sama dengan 2, kita tidak bisa diakreditasi. Tidak terakreditasi. Nah, poin yang kedua adalah kecukupan dosen. Jadi kecukupan jumlah dosen tetap perguruan program studi itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 2. Kalau kurang dari ini kita tidak terakreditasi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kurikulum. Ya. Jadi ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemutahiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan sebagainya. Ya, kalau ini ada dan poinnya lebih dari atau sama dengan 2, maka kita bisa diakreditasi. Kalau tidak, kita tidak terakreditasi meskipun poin 1 dan 2 itu kita tinggi. Kemudian kalau untuk sarjana dan sarjana terapan itu ada tambahan basic science dan matematik itu harus poinnya di atas 2 atau sama dengan 2. Oke. Itu syarat perlu terakreditasi. Kemudian ada lagi syarat perlu peringkat. Jadi Bapak dan Ibu tentunya tahu bahwa peringkat akreditasi itu nanti dibedakan atas unggul, baik sekali, kemudian baik, dan TMSP. Tidak memenuhi syarat peringkat. Nah, jadi ada skor-skor yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan peringkat tersebut. Kemudian ada syarat perlunya. Jadi kalau mau mendapatkan peringkat, maka harus terakreditasi. Ya, kalau dia memenuhi bisa, kalau nggak bisa ya tidak terakreditasi. Jadi misalnya untuk nilai akreditasi kita itu setelah di scoring lebih dari atau sama dengan 361, ya, dan kita syarat perlu terakreditasi itu terpenuhi, syarat perlu peringkat itu, maka kita akan menjadi unggul. Tapi kalau misalnya syarat nilai kita lebih dari 361, syarat perlu terakreditasi ada, tapi syarat perlu peringkat itu tidak memenuhi, maka kita hanya bisa baik sekali. Demikian seterusnya. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, syarat perlu peringkat untuk terakreditasi baik sekali, itu skor butir-butir tadi itu harus butir-butir yang ada itu harus minimum 3. Ya, jadi menyangkut pertama kualifikasi akademik dosen tetap program studi, kemudian jabatan akademik, waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja, dan penilaian terhadap basic science. Itu harus lebih dari atau sama dengan 3. Kalau tidak, dia tidak bisa terakreditasi baik sekali. Nah, kalau mau terakreditasi unggul, maka harus nilainya lebih dari atau sama dengan 3,5. Ya, sehingga di sini nanti kita lihat bahwa ada syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat. Jadi harus penuhi dua-duanya baru bisa. Oke, sekarang ke bagian yang terakhir ya Bapak dan Ibu, ini prosedur akreditasi. Jadi izin operasional BAN PT
itu sudah dikeluarkan ya oleh Ban PT itu 26 November tahun 2021. Nah, kemudian jadi ini dibuktikan ya Bapak dan Ibu bisa lihat ya ada surat dari Majelis Akreditasi Ban PT, jadi sudah ada persetujuan pendirian dari Kepmen, kemudian ada persetujuan instrumen dari Perban, kemudian ada Kepmen juga yang mengatur tentang biaya akreditasi, kemudian juga ada SK Dirjen Dikti ya tentang lingkup prodi, dan kemudian ini sudah apa ya namanya dipenuhi ya oleh Lamtek sehingga memang kita sudah bisa operasional ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dalam LAM teknik itu kita ada 3 layanan ya. Jadi ada 3 layanan. Yang pertama adalah untuk akreditasi program studi, yang kedua untuk penyetaraan atau rekognisisi akreditasi ke akreditasi internasional ke akreditasi unggul dan banding ya. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat sebenarnya bagaimana tahapan prosedur akreditasi ya yang akan harus dijalani ya oleh Bapak dan Ibu ya. Tentunya mungkin Bapak dan Ibu juga barangkali sedikit banyak sudah tahu ya karena ada beberapa yang sudah mendaftar untuk akreditasi di batch 2 ya. Kemudian nanti kalau rubrik tadi barangkali kita tidak akan bahas lagi karena tadi sudah kita bahas, dan ada bagaimana timeline. Jadi kita punya perencanaan proses akreditasi dalam 1 tahun ya, nanti kita akan bahas. Kemudian juga pengajuan banding terhadap keputusan akreditasi dan prosedur penyetaraan akreditasi dengan akreditasi unggul. Nah, jadi tahapan prosedur akreditasi ini dimulai dari pendaftaran akun pengguna Sakti. Jadi Sakti ini adalah sistem informasi untuk akreditasi pendidikan keteknikan ya. Jadi sama dengan Sabto di Ban PT. Nah, kemudian setelah mendapatkan akun Bapak dan Ibu itu nanti bisa melakukan pendaftaran akreditasi ya dengan mensubmit dokumen-dokumen akreditasi berupa laporan evaluasi diri dan juga laporan kinerja program studi. Nah, kemudian setelah diterima dan diverifikasi itu nanti akan ditindaklanjuti dengan asesmen kecukupan. Nah, asesmen kecukupan ini dilakukan oleh asesor ya, 2 orang asesor, di mana nanti satu akan bertindak sebagai ketua. Nah, kemudian hasilnya itu nanti akan biasanya dikirimkan ya, mungkin ada beberapa poin penting ya, semacam resume kepada program studi sebelum dilakukan proses asesmen lapangan. Nah, kemudian nanti proses asesmen lapangan akan dilakukan ya untuk memverifikasi informasi yang disampaikan ya dalam dokumen-dokumen akreditasi, sekaligus juga nanti mungkin melihat ya kesiapan daripada prodi, dan kemudian nanti hasil asesmen lapangan itu nanti akan dilaporkan kepada Komisi Evaluasi dan Akreditasi LAM Teknik ya, dan kemudian berdasarkan laporan tersebut nanti Komisi Evaluasi dan Akreditasi akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Akreditasi untuk penetapan peringkat akreditasi. Nah, baru nanti akan dilakukan penetapan peringkat dilakukan dengan penyampaian hasil kepada program studi ya ataupun UPPS, dan kemudian nanti untuk seterusnya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Oke, jadi tahapan-tahapan ini mungkin nanti secara detail kita akan diskusi saja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi apa yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran ya, karena Bapak dan Ibu beberapa juga ada yang sudah melakukan pendaftaran ya untuk akun, kemudian mendaftar akreditasi. Jadi dalam pendaftaran ini nanti termasuk adalah proses pelunasan. Jadi ada biaya yang memang harus dibayarkan karena memang LAM teknik itu ada tidak karena dia beroperasi secara mandiri dan tidak ada supporting finansial ya daripada pemerintah, sehingga untuk bisa beroperasi memang kita membutuhkan dana ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, jadi saya mungkin tidak akan terlalu berpanjang lebar di sini, nanti kita akan diskusi saja Bapak dan Ibu ya sampai ke tahap
asesmen lapangan, penetapan dan evaluasi. Nah, ini juga rubrik. Nah, saya mungkin sedikit akan memaparkan pelaksanaan. Jadi kita dalam 1 tahun kita punya 3 batch untuk proses akreditasi. Jadi Bapak dan Ibu untuk tahun 2022 itu kita nanti akan masuk ke dalam batch yang kedua, ya. Karena memang kita sudah, walaupun sudah di launching di Januari tahun 2022 ini, tapi secara operasional izin itu baru di April ya 2022, dan untuk April maka batch yang akan nanti kita mulai itu adalah batch 2. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masa akreditasinya sudah akan berakhir ya di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun 2022 itu sudah mulai bisa mempersiapkan diri untuk mengajukan akreditasi di dalam teknik baik di batch 2 maupun di batch 3. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, untuk pembuatan akun, kemudian pendaftaran program studi ya, itu dilakukan dalam sebelum atau sampai paling lambat itu minggu kedua di bulan Mei. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang barangkali ingin melakukan pendaftaran, barangkali ini mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Nah, termasuk juga dalam 2 minggu pertama itu adalah penagihan dan pembayaran biaya akreditasi di situ. Nah, ketika pembayaran itu sudah terkonfirmasi ya oleh sekretariat, maka Bapak dan Ibu nanti diperkenankan untuk mengunggah dokumen akreditasi ya beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, itu diharapkan selesai dalam tempo 2 minggu. Nah, kemudian dalam tempo 2 minggu itu nanti akan dilakukan penugasan asesor ya. Asesor untuk persiapan asesmen kecukupan. Jadi Bapak dan Ibu dalam awal bulan Juni ya 2 minggu di awal bulan Juni ya itu nanti akan dilakukan asesmen kecukupan oleh asesor. Nah, asesmen kecukupan ini nanti diharapkan setelah selesai itu nanti bisa disampaikan resumenya kepada program studi ya. Kemudian akan dilakukan asesmen lapangan. Jadi asesmen lapangan itu akan dilaksanakan dalam periode mulai dari minggu ketiga di bulan Juni sampai ke awal bulan Juli atau minggu pertama di bulan Juli. Jadi dalam tempo 3 minggu ini itu nanti akan ditetapkan waktu untuk asesmen lapangan. Tentu akan disesuaikan jadwal asesor yang akan datang ya mengunjungi program studi. Nah, kemudian setelah itu dalam tempo 1 minggu itu nanti akan ada laporan ya. Jadi hasil asesmen lapangan itu nanti sudah akan disampaikan oleh asesor ya. Kemudian nanti di minggu kedua di bulan Juli itu program studi itu diberi kesempatan ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu program studi itu diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap temuan-temuan yang yang menjadi catatan ya oleh asesor. Jadi dipersilahkan untuk bisa memberikan tanggapan, dan nanti di minggu ketiga di bulan Juli maka tanggapan daripada program studi itu akan dikaji kembali ya oleh asesor, dan berdasarkan itu akan dilakukan finalisasi laporan asesmen. Jadi laporan asesmen itu diharapkan sudah selesai di akhir bulan Juli. Nah, kemudian di awal bulan Agustus ini sudah akan dibahas ya oleh Komite Evaluasi dan Akreditasi untuk bisa direkomendasikan peringkatnya. Ya, jadi nanti diharapkan di minggu ketiga di bulan Agustus itu sudah selesai pembahasan dan penetapan peringkat akreditasi itu sudah bisa diumumkan di minggu ketiga di bulan Agustus. Jadi Bapak dan Ibu tentunya dengan proses ini ya, proses akreditasi itu bisa segera selesai ya dalam
hanya tempo 15 minggu. Ya, jadi harapannya setelah ini maka akreditasi daripada program studi dari Bapak dan Ibu itu tentu sudah keluar ya. Jadi diharapkan tidak ada tempo-tempo di mana nanti ada saat kita tidak terakreditasi ya Bapak dan Ibu ya. Ini satu hal yang sangat penting yang harus kita jaga ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin demikian. Jadi untuk batch 1 dan batch 3 itu kurang lebih sama. Jadi tetap kita punya waktu 15 minggu untuk proses. Ini di mana nanti 1 minggu biasanya adalah masa peralihan dari satu batch ke batch yang lain. Oke, baik. Nah, jadi kami sudah estimasi ya, ini mungkin sedikit catatan saja untuk tahun 2022 ini kurang lebih ada 171 ya, harusnya yang barangkali sudah habis ya masa berlaku akreditasi dan kemungkinan nanti akan mendaftar ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan semakin awal Bapak dan Ibu melakukan registrasi ya, mungkin nanti diharapkan bisa terlayani ya, karena satu batch itu kami perkirakan kita punya kemampuan untuk bisa mengakreditasi sekitar 250 program studi. Oke, baik. Nah, kemudian prosedur kedua selain akreditasi itu adalah prosedur banding ya terhadap keputusan peringkat akreditasi. Jadi Bapak dan Ibu dari program PPS maupun program studi yang merasa tidak puas, kita katakan ya, atau tidak bisa menerima peringkat akreditasi yang telah disampaikan dalam teknik, itu boleh mengajukan prosedur banding. Nah, prosedur banding ini nanti akan dibagi atas beberapa tahapan. Yang pertama itu pengajuan, kemudian ada proses administrasi ya, kemudian pemeriksaan oleh komite evaluasi dan akreditasi serta verifikasi oleh majelis akreditasi. Jadi di pengajuan itu baik UPPS maupun program studi itu dapat mengajukan permohonan banding. Jadi permohonan banding ini diajukan melalui Sakti dengan mengunggah dokumen-dokumen yang mencantumkan secara terperinci. Jadi butir-butir dari kriteria akreditasi ya, mana yang berdasarkan penetapan akreditasi itu nilainya rendah. Ya, Bapak dan Ibu, itu bisa disampaikan ya. Kemudian nanti untuk ini tentunya Bapak dan Ibu akan dikenakan biaya banding ya. Dan kalau sudah terkonfirmasi ya pembayarannya dan sebagainya, maka nanti komite evaluasi dan akreditasi itu akan memeriksa kelengkapan dokumen banding beserta substansi permohonan bandingnya. Nah, kemudian kalau dokumen itu lengkap dan valid ya, maka permohonan banding ini akan diteruskan kepada majelis akreditasi. Apabila tidak lengkap dan tidak valid, itu maka akan ditolak. Itu otomatis nanti akan ditolak. Nah, kalau sudah sampai ke tahap majelis akreditasi, maka majelis akreditasi itu akan memverifikasi prosedur, evaluasi, dan penilaian yang telah dilaksanakan oleh asesor. Jadi apabila asesor itu telah bekerja sesuai dengan prosedur, maka permohonan banding ini juga akan ditolak. Tapi apabila ditemukan ada kesalahan asesor dalam melakukan evaluasi, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Nah, prosedur banding Bapak dan Ibu tidak seperti pengajuan akreditasi. Ini boleh dilakukan kapan saja. Akan tetapi proses pembahasannya dalam teknik itu nanti akan disesuaikan pada waktu-waktu yang telah diatur. Oke, nah kemudian prosedur terakhir yang saat ini sudah bisa kita lakukan adalah penyetaraan akreditasi internasional dengan akreditasi unggul. Jadi prosedurnya itu diawali dengan pengajuan permohonan. Jadi Bapak dan Ibu yang telah mendapatkan akreditasi internasional ya dari badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah itu dapat melakukan permohonan penyetaraan melalui Sakti ya dengan mencantumkan surat atau bukti ya berupa sertifikat dari lembaga akreditasi internasional yang mengeluarkan atau memberikan akreditasi. Nah, kemudian dimasukkan juga dokumen-dokumen lain yang dianggap sebagai pendukung. Kemudian dilakukan penyelesaian administrasi ya untuk biaya penyetaraan
bagi program studi yang terakreditasi internasional oleh lembaga akreditasi non-IAB. Jadi kalau program studi Bapak dan Ibu sudah terakreditasi internasional oleh IAB, maka tidak diwajibkan lagi melakukan pembayaran. Jadi sudah akan secara otomatis akan disetarakan nanti ya oleh PAMTEK ke akreditasi unggul. Nah, kemudian setelah administrasi keuangan tadi selesai, maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penyetaraan oleh Komite Evaluasi dan Akreditasi LAM Teknik ya. Kalau sudah lengkap dan valid, maka akan diteruskan kepada majelis akreditasi. Kalau tidak lengkap, maka permohonan penyetaraan ditolak. Jadi tidak lengkap dan tidak valid. Jadi yang dikatakan tidak valid ini kemungkinan lembaga yang mengakreditasi ya itu tidak diakui oleh pemerintah. Ya, jadi nanti itu ada daftar nama lembaga-lembaga akreditasi internasional yang diakui ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian atau mungkin bukan hanya tidak diakui ya Bapak dan Ibu, tapi barangkali tidak sesuai. Mungkin program teknik tapi melakukan akreditasi pada badan akreditasi internasional yang tidak sesuai gitu ya. Kalau ada yang seperti itu juga tidak bisa disetarakan. Nah, kemudian majelis akreditasi itu akan menetapkan hasil permohonan penyetaraannya. Jadi berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh Komite Evaluasi dan Akreditasi. Nah, kemudian proses ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, tapi pembahasannya dalam LAM teknik juga dilakukan pada waktu-waktu yang diatur oleh LAM teknik. Nah, baik Bapak dan Ibu, demikian ya. Jadi ini ada kontak ya daripada kami. Jadi kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa diajukan ke Humas ya. Tapi untuk sesi ini tentunya kita bisa lakukan dalam diskusi. Oke. Baik, terima kasih banyak. Barangkali demikian pemaparan saya. Mohon maaf ya apabila tadi barangkali ada yang tidak berkenan ya. Harapannya nanti kita bisa diskusi ya dalam forum ini. Saya kembalikan kepada Pak Aswan ya untuk memandu acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sarah, Ibu Maya, maaf Maya Sarah, ya, apa-apa. Atas presentasinya ya yang sangat lengkap dan tentunya sangat berguna sekali bagi kami yang akan bersiap-siap untuk mulai berakreditasi ini. Baik Bu, sudah ada beberapa pertanyaan, saya dahulukan yang di chat room. Kalau yang nanti akan langsung bertanya, silakan raise hand dulu ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Yang pertama dari Pak Bambang Setiawan dari Syakwala. Pak Bambang akan disampaikan langsung atau saya bacakan Pak Bambang? Pak Bambangnya kebetulan ada kan? Bacakan aja Pak. Oh, saya bacakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi begini Bu, pertanyaan Pak Bambang, mohon diberikan pencerahan terkait dengan surat edaran yang mewajibkan dosen teknik untuk terregister dalam PI, dalam kurung STRI ya, surat tanda registrasi insinyur gitu, yang perlu membayar iuran tahunan yang dikaitkan dalam penilaian akreditasi prodi ini. Ya. Bagaimana Bu? Cukup jelas tadi saya bacakan. Cukup. Pak, saya langsung ini ya jawab aja Pak ya. Ya, langsung aja Bu biar nggak lupa. Ya. Kalau ya, baik Pak Bambang, terima kasih banyak Pak Bambang Setiawan ya Pak Bambang. Ya. Jadi begini Pak, sesuai dengan surat edaran yang mewajibkan untuk dosen teknik ya terregistrasi ya dalam PII ya. Jadi artinya dalam hal ini sebenarnya kita kan sudah melakukan praktik keinsinyuran dalam hal ini dalam hal pendidikan teknik ya Pak ya. Nah di dalam salah satu kriteria nanti yang akan dinilai untuk akreditasi dengan LAM teknik itu ada yang berkaitan dengan kompetensi daripada dosen. Jadi dengan keikutsertaan dosen-dosen dalam atau mungkin bukan dalam keanggotaan dan PI, tapi dosen-dosen yang terregistrasi gitu ya Pak ya, karena kan sebenarnya intinya ini bukan jadi anggota PII-nya, tapi kita sudah terregistrasi untuk berpraktek insinyur kan gitu ya Pak ya, dalam hal pendidikan ya. Ini tentunya akan menjadi poin penting karena ada salah satu kriteria yang nanti akan menilai. Jadi kalau dalam satu program studi bidang keteknikan tidak ada dosennya yang
memiliki kompetensi ataupun terregistrasi ya dalam bidang profesional kita ya, yaitu insinyur, maka mungkin nanti poinnya bisa rendah gitu Bapak. Nah, jadi memang akan mempengaruhi penilaian akreditasi. Jadi ya tentunya di satu sisi ya kita memang ada kewajiban untuk pembayaran iuran ya memang. Akan tetapi barangkali benefitnya mungkin bisa dilihat dari proses akreditasi. Kenapa? Karena memang sebagai katakanlah mungkin kita ini semacam kita kan akan menghasilkan orang ya atau yang mendidik orang yang akan menjadi insinyur atau orang yang akan berpraktik insinyur, maka sudah seyogyanya kita memang sudah terregistrasi gitu ya. Karena kalau tidak memang tidak lazim ya. Jadi kita menghasilkan orang yang akan berpraktik insinyur, tapi kita sendiri tidak terregistrasi. Mungkin kurang lebih seperti itulah gambarannya, Pak Bambang. Jadi memang, maaf Bu Maya, saya ingin menambahkan kepastian jawaban ini. Jadi kalau di kami itu ada info bahwa dosen yang tidak punya STRI nantinya tidak akan diakui kasarnya kegiatan-kegiatannya dalam akreditasi prodi ini. Apakah betul begitu Bu, atau cukup seperti kalau yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan tadi, tanda petik ya, cukup ada perwakilannya saja, misalnya tidak semua gitu. Nah, ini bagaimana ya Bu? Sebetulnya bagaimana? Sebaiknya memang semua Pak, karena semua, ya karena kalau dia hanya beberapa tentu nilainya tidak akan full ya Pak. Ya, jadi memang ada nanti di dalam kriteria penilaian itu poin dosen yang tersertifikasi profesi. Jadi ini dalam artian apakah cukup insinyur atau sampai ke IPM, IPU ya gitu ya Pak ya. Jadi sebaiknya memang paling tidak terregistrasi sebagai insinyur karena kita akan berpraktek untuk ini. Kedepannya nanti ini memang akan penting sekali. Dan itu sudah ada di dalam kriteria penilaian untuk akreditasi dengan lam teknik. Tapi kalau yang belum punya STRI, apakah benar ditolak gitu, kegiatannya tidak akan diberi penilaian atau bagaimana? Mungkin misalnya di antara yang belum, nilainya mungkin rendah Pak, karena rendah, kan gitu Pak. Jadi sebenarnya itu Pak, poinnya bukan tidak boleh ya mengajukan, tapi kita kan berharap dapat peringkat unggul ya Pak ya. Betul. Setiap butir itu tentu kita harapkan dapat nilai maksimum. Ya. Strateginya seperti itu ya Pak. Jadi kalau ada mungkin yang tidak maksimal ya karena belum ada, ya mungkin nanti nilainya rendah gitu. Mungkin masih apa sih Pak? Artinya kedepannya kan nanti kan itu perlu menjadi pertimbangan gitu ya, supaya nanti barangkali terregistrasi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya rasa cukup jelas ya Pak Bambang. Penjelasan dari Bu Maya. Siap. Baik, siap. Terima kasih Pak Bambang. Kita lanjutkan ke pertanyaan Pak Dahlan Balfas. Pak Dahlan, silakan mau langsung saja. Kalau mau langsung open mic, silakan Pak. Mohon izin dibacakan aja Pak Aswan. Oh, dibacakan. Oh, siap Pak Balfas. Jadi Pak Dahlan Balfas ini Bu dari Unmul ya Bu ya? Ya. Jadi ini pertanyaannya, sebelum beralih ke lam teknik, kebijakan umum akreditasi prodi bersifat sukarela. Jadi artinya akreditasi suatu prodi jika masa akreditasinya sudah berakhir, bisa diperpanjang secara otomatis sampai prodi yang bersangkutan mengajukan reakreditasi. Nah, apakah kebijakan ini juga masih berlaku sekarang, Bu? Mohon Baik, terima kasih Pak Dahlan. Dahlan. Pak Dahlan, ini sudah tidak berlaku lagi ya Pak ya? Jadi seperti tadi setelah ini ya sampaikan, jadi sejak lam di launching, maka proses akreditasi itu kalau kita katakan sukarela, kita katakan itu sebenarnya bukan sukarela ya, tapi semacam mandatori karena kita punya kewajiban untuk akuntabilitas publik. Jadi kita mau tidak mau memang kita harus akreditasi ya. Kemudian kalau di Ban PT memang pada saat itu ada semacam perpanjangan ya otomatis atau tapi belakangan itu kita kan sudah dengan 9 kriteria kita diwajibkan untuk mengisi juga borang untuk IPPA untuk ya Pak ya. Jadi sebenarnya juga tidak otomatis ya, tapi ada kewajiban untuk karena kita kan dipantau.
Nah, jadi pemantauan seperti ini itu mungkin memang ya artinya nanti juga akan kita lakukan ya di LAMTEK. Jadi setelah sudah mendapat peringkat, kita akan pantau sampai dengan masa berakhirnya akreditasi. Nah, tapi tidak proses pempanjangan otomatis itu memang belum sampai jadi bahan penetapan ya di LAMTEK ya. Jadi karena kita masih baru, kita direncanakan bahwa ini nanti tetap akan akreditasi kembali seperti itu. Jadi memang ketika habis dia harus masa berlaku dia harus akreditasi karena memang ketika akreditasi kita sudah habis maka kita tidak punya hak lagi untuk meluluskan mahasiswa. Ya Bapak, dan jadi kalau memang ada yang lulus, nah itu berarti ya katakanlah mungkin kita semacam apalah ya menyalahi ketentuan ya. Jadi itu memang diatur dalam undang-undang tadi. Saya rasa cukup jelas ya Pak ya. Jadi memang ini kebijakan yang ini sudah tidak berlaku lagi. Artinya memang itu sudah jadi mandatori bahwa kita harus terakreditasi untuk bisa meluluskan mahasiswa. Baik, terima kasih Bu Ya. Maya. Saya rasa jelas ya Pak Dahlan. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut. Bagaimana Pak Dahlan? Cukup? Cukup jelas Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih. Siap Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjut sekarang ke pertanyaan berikutnya dari Pak Nugroho, Bu, dari UGM. Jadi, ini mengenai berkaitan dengan akreditasi internasional. Jadi, apabila mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa diperjelas lagi. Apabila prodi telah terakreditasi IABE, apakah masih perlu akreditasi LAMTEKNIK? Kemudian, apakah otomatis menjadi terakreditasi unggul? Silakan, Bu, ya. Sudah cukup jelas. Pak Nugroho, tadi saya sudah sampaikan kalau prodi sudah terakreditasi IABI, Bapak bisa mendaftarkan untuk direkognisi dari akreditasi internasional ke akreditasi unggul. Jadi tadi ada prosedurnya, jadi Bapak tetap mesti mendaftar di akun melalui Sakti, kemudian nanti dengan melengkapi bukti-bukti termasuk sertifikat dan sebagainya, tapi tidak perlu melakukan pembayaran. Kemudian nanti akan diproses dan bisa mendapatkan akreditasi unggul. Seperti itu Pak Nugroho. Tapi sebaiknya agak cepat gitu, jangan sampai nanti IABI-nya juga sudah hampir habis masa berlakunya ya, sayang gitu sekaligus. Jadi kalau boleh, jadi dia nanti masa berlakunya bisa panjang. Saya rasa tadi ada yang terlewat ya Pak, ada pertanyaan dari Pak Adi Chandra. Adi Chandra kayaknya sudah dijelaskan ya, tapi silakan Bu. Udah, oke. Ya, tadi sama Ibu kan sudah dijelaskan ya, tentang betul, K3 ya, tentang K3, iya. Kan sudah ada Pak Adi, kan saya rasa cukup ya, kan plus sertifikat pastilah ya, kan ada supaya ada bukti. Ya, betul. Ini maaf Bu, yang mumpung kebetulan Pak Nugroho bertanya ini, kan kalau ITB akreditasi internasionalnya 2018 itu udah keburu ASIN Bu. Ya. Apakah ASIN itu ada di daftar yang tadi itu ya Bu? Nah, nanti barangkali Pak diajukan saja Pak. Saya tidak bisa menyatakan karena nanti mereka akan cek ini ya bidang keilmuan dengan lembaga akreditasi yang itu. Tapi kalau saya rasa kalau ASIN itu termasuk yang inilah artinya diakui ya Pak ya. Tapi begitupun saya nggak bisa garansi ya Pak ya. Siap Bu, ya. Paham. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Aswan. Silakan Pak Nugroho. Nyambung yang silakan. Pertanyaan tadi. Ya, Pak, saya mau bertanya terkait yang sudah terakreditasi IABI tadi Bu Nisa Nugroho Bu. Iya Pak. Jadi kami itu telah terakreditasi IABI tetapi akan habis di 2013. Ini sekarang kami 2023 Pak. Maaf ya, 2023. Ya. Ini kami baru menyiapkan perpanjangan di tahun ini di 2022. Untuk IABI ya Pak? Untuk IABI, betul. Ya. Kemudian untuk BAN PT itu kami akan habis di 2024. Nah, ini mohon arahannya, strateginya bagaimana ya? Apakah bisa kami ajukan saat ini untuk terekognisi ke unggul atau nanti nunggu IABI sudah terakreditasi atau nunggu BAN PT-nya sudah habis sekalian? Kalau saran saya Pak, untuk ini lebih baik menunggu IABI nanti perpanjangan saja. Baru ketika sudah dapat yang perpanjangan, mungkin baru Bapak rekognisi ke unggul.
Jadi mungkin menunggu yang IAB, karena kalau ban PT kan udah otomatis nanti Bapak harus ke Lamtek juga. Nah, sementara kalau melalui IAB biasanya kan nanti kemarin dapat berapa tahun ya Pak kalau boleh tahu yang IAB? Kalau tidak salah 3 tahun apa itu? 3 tahun. Kalau 3 tahun ya kalau mudah-mudahan bisa dapat yang 5 atau 6 ya Pak ya. Kalau misalnya dapatnya lebih ya itu kan nanti berarti ya habisnya sama mungkin kurang lebih ya, atau duluan habis yang ban PT ya Pak ya, daripada yang IAB kan. Tapi Bapak masih terakreditasi. Jadi kalau ban PT-nya sudah habis ya sudah, Bapak masih terakreditasi unggul berarti nanti kalau sudah disetarakan dengan dari IAB disetarakan ke unggul sampai dengan masa berakhirnya kalau katakanlah 3 tahun dari 2023 sampai 2026. Kemudian nanti setelah 2026 nanti ya bergantung kalau memang Bapak tetap perpanjang yang IAB ya nanti dengan IAB ada kondisi lagi seperti itu Pak. Saya rasa seperti itu. Jadi mungkin itu yang paling mudah. Jadi sekarang tidak perlu buru-buru untuk rekondisi karena nanti kalaupun rekondisi Bapak kan harus ini ya sebenarnya tidak ada biaya ya, kalau mau juga nggak ada masalah sebenarnya Pak. Ya, cuman barangkali proses itulah administrasinya harus diikuti. Tapi karena berakhirnya nanti sampai bulan apa ya Pak tahun depan? Kalau yang IAB-nya. Aduh, ini Pak saya pas tidak megang ininya Bu. Ya. Maaf. Tapi ya artinya kalau masih ada setahun gitu kan ya tidak ada masalah juga Pak kalau mau kita rekondisi. Oke, baik. Karena toh tidak ada konsekuensi biaya ya, cuman mungkin ya ada proses-proses administrasi saja. Ya, mungkin baik Bu Maya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Aditya Bagus dari Unja Jabib. Pak Aditya akan disampaikan langsung, silakan atau mau dibacakan Pak? Pak Aditya mana ya Zoom-nya? Mohon maaf Pak, bacakan saja Pak. Oh, baik, siap Pak. Mohon di-mute dulu Pak ya. Terima kasih. Jadi begini Bu, pertanyaannya bisa dijelaskan lebih rinci terkait mana kuliah Basic Science dan juga penilaian akreditasi dengan poin antara 301 sampai 360, mengapa ada 2 peringkat? Jadi baik peringkatnya baik sekali dan baik apa yang membedakan itu. Ya, mungkin tadi sudah ya, tapi saya juga maaf tadi agak kurang nangkep. Iya benar Pak. Sebentar ya Pak ya, saya mungkin share screen aja ya. Ya, lebih baik share screen Bu, betul supaya informatif Bu. Iya sebentar ini, kenapa kok? Sebentar. Balik ke slide yang tadi ya. Memang ini memahaminya harus pelan-pelan Pak. Baik, tadi yang nomor 3 itu ya Pak ya, kalau 301 poinnya sampai dengan 361 ya, kalau misal basic science-nya bagaimana? Oke. Jadi gini Pak, mungkin saya jelaskan ini dulu ya Pak ya. Jadi untuk penetapan peringkat itu kan ada penapisan, artinya pertama yang ditapis itu terlebih dahulu apakah bisa diakreditasi atau tidak. Gitu ya Pak ya. Baru kemudian setelah itu peringkat mana yang bisa didapat ya. Nah, jadi kalau untuk apakah kita bisa diakreditasi atau tidak, maka itu tadi ada beberapa poin. Ya, kita lihat yang diunggul saja. Ada beberapa poin. Nah, poin 1 sampai dengan poin 3 itu general. Jadi untuk program studi sarjana, sarjana terapan, kemudian magister terapan, doktor terapan, kemudian vokasi ya D1, D2 dan D3. Kalau misalnya sudah memenuhi poin 1 sampai dengan 3, yaitu bukan yang ini, mohon maaf. Ya, yang ini ya. Sudah memenuhi penjaminan mutu, skornya lebih daripada skor minimum ya, yang di sini adalah berarti minimum 2, kemudian penilaian kecukupan dosen, tetap program studi itu sudah terpenuhi atau dia lebih dari 2 poinnya, kemudian butir penilaian kurikulum ya, jadi nanti di sini juga sudah lebih dari 2 atau minimum 2 ya, maka dia bisa terakreditasi. Dia sudah memenuhi syarat perlu terakreditasi. Ya, jadi sudah lolos tahap itu. Tapi kalau misalnya program studinya adalah untuk sarjana dan sarjana terapan, itu tambah poin yang keempat. Tambah poin yang keempat, yaitu kita mesti melihat lagi skor daripada basic science dan matematika. Kalau skor basic science dan matematika kita itu sudah minimum 2, maka kita bisa sudah memenuhi syarat perlu
terakreditasi. Jadi perlu terakreditasi, bisa terakreditasi. Kalau tidak memenuhi ini satu saja, ya kalau untuk program sarjana dan sarjana terapan poin 1 sampai dengan 4 satu tidak terpenuhi, dia tidak bisa terakreditasi. Kalau poin 1 sampai dengan 3 salah satu tidak terpenuhi untuk program diploma, kemudian magister dokter ya, baik terapan maupun akademik ya, dan juga profesi itu, maka dia tidak bisa diakreditasi, tidak terakreditasi. Jadi itu pemahaman yang tadi ke basic science. Nah, sekarang ke peringkat. Nah, jadi peringkat itu kan ada skor ya sebenarnya Pak ya. Jadi ada skor kalau lebih dari atau sama dengan 361. Kok bisa unggul, kok bisa baik sekali gitu ya. Kemudian kalau poinnya 301 sampai dengan 360 itu kok bisa baik sekali atau kok malah jadi baik gitu ya. Nah, begitu juga kalau dia 200 sampai dengan 300 ya. Kenapa dia nanti bisa baik ya, atau barangkali malah tidak bisa terakreditasi. Jadi TMSP tidak memenuhi syarat peringkat ya, tidak punya peringkat dia, tidak terakreditasi. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi kita lihat yang ini ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini untuk perlu peringkat itu kita ada lagi yang namanya syarat perlu peringkat. Jadi kita sudah lolos syarat perlu terakreditasi. Artinya kalau kita centang itu dia yang V ini semua. Ya, ini sudah V. Kecuali yang ini, kalau ini dia tidak bisa terakreditasi. Ya, kalau nilainya, jadi kita misalnya secara scoring itu lebih dari atau sama dengan 200. Tapi salah satu dari 3 ya, 3 tadi tidak terpenuhi, artinya skornya berada di bawah 2, 1 saja untuk pendidikan vokasi, ya D1, D2, D3, kemudian juga magister ya, baik akademik terapan, dokter akademik terapan, itu maka kita tidak bisa terakreditasi. Kalau untuk sarjana dan sarjana terapan dari 4 tadi, poin tadi kalau nilainya kurang dari 2 juga tidak bisa terakreditasi sekalipun skor kita mungkin 360. Tapi ada yang di antara yang butir tadi itu nilainya tidak memenuhi ya, tidak bisa terakreditasi. Itu yang poin yang nomor 6, pemahamannya seperti itu. Nah, kalau 7 ini udah pasti. Jadi kurang skornya dari 200, apakah dia memenuhi syarat perlu terakreditasi atau tidak, dia tidak bisa terakreditasi. Ya, poin 6 dan 7 mudah-mudahan cukup clear ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang poin 1 sampai dengan 5. Nah, jadi kita sudah lulus. Artinya 3 butir ataupun 4 butir itu sudah terpenuhi semua. Sekarang kita lihat peringkat kita di mana. Nah, kita lihat skor. Kalau kita punya skor total itu lebih dari atau sama dengan 361, maka kita punya 2 kemungkinan. Bisa diunggul, bisa dibaik sekali. Nah, yang menentukan apa? Ada lagi syarat perlu peringkat. Jadi syarat perlu peringkat itu apa? Kita lihat lagi Bapak dan Ibu, ini contoh. Untuk unggul. Kalau kita punya kualifikasi ya, poin yang pertama, kualifikasi akademik dosen tetap program studi, itu nilainya lebih dari atau sama dengan 3,5, itu udah berarti udah aman. Kalau misalnya butir penilaian jabatan akademik dosen tetap perguruan tinggi juga lebih dari 3,5, itu aman. Waktu tunggu lulusan juga lebih dari atau sama dengan 3,5, aman. Kemudian kesesuaian bidang kerja juga lebih dari situ, maka aman. Nah, begitu juga dengan basic science dan matematika. Ini khusus yang poin 5 untuk sarjana dan sarjana terapan. Kalau lebih dari atau sama dengan 3,5, maka kita bisa unggul. Kalau skor kita lebih dari atau sama dengan 361. Kalau salah satu tidak terpenuhi untuk poin 1 sampai dengan 4 ya, untuk pendidikan vokasi kecuali sarjana terapan dan juga pendidikan akademik selain sarjana, maka dia tidak bisa jadi unggul tapi jadinya baik sekali. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk sarjana dan sarjana terapan salah satu dari 5 butir tadi tidak terpenuhi, 3,5 minimum, maka dia juga tidak bisa unggul tapi jadinya baik sekali. Jadi dia turun jadi baik sekali. Nah, begitu juga kalau yang untuk poin nomor 3 dan 4. Jadi untuk yang 301 sampai dengan 360. Jadi kalau kita misalnya memenuhi, jadi untuk yang baik tadi 3 poinnya. Jadi kita nggak sampai 3,5 tapi 3 gitu ya, dapat 3 atau katakanlah 3,2 dan sebagainya.
artinya di atas 3, maka kita bisa baik sekali. Tapi kalau poin yang tadi itu nilainya di bawah 3, 1 saja, maka kita hanya bisa baik. Walau skor kita 360. Cuma bisa baik, tidak bisa baik sekali. Paham mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau seandainya kita punya skor dari 200 sampai dengan 300, ya, kita tidak memenuhi itu semua, ya dia tetap baik. Jadi selama skor kita di bawah di atas 200, tapi dia memenuhi syarat perlu, dia pasti baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak dan Ibu ya. Maaf Bu, kalau yang Ya. saya tangkap ya tadi terima kasih penjelasannya Bu. Tapi sepertinya Pak ini ada sedikit pertanyaan lebih detailnya. Misalnya, kalau yang saya tangkap Bu ya, jadi misalnya basic science-nya itu bagaimana menilainya bisa 1 di atas berapa tadi ya? Di atas 3, di atas 1 lagi di bawah 3 sehingga 1 baik sekali, 1 baik. Misalnya di kasus basic science itu seperti apa ya Bu contohnya? Misalnya. Oh gitu. Kalau dia basic science-nya Pak, dia skor. Jadi ada skornya. Jadi basic science itu kan ada minimum SKS 25 SKS. Kemudian nanti ada beberapa poin-poin lain, beberapa butir yang akan dinilai. Kalau totalnya itu tidak bisa 3, ya, tidak bisa 3,5, itu maka nanti dia otomatis jadinya baik. Mungkin nanti di forumnya itu ada ya Bu ya, apakah jumlah SKS, kemudian kriteria lainnya untuk basic science. Ya, basic science ya. Nanti di instrumen itu jelas Pak. Di matriks juga ada diterangkan seperti itu. Baik ya, lebih jelas ya. Baik, Pak Aditya Bagus dari Universitas Jambi, saya rasa cukup jelas ya Pak. Kita lanjutkan ya ke berikutnya dari Pak Rio. Wah, Pak Rio tidak menyebutkan dari mana. Ini Rio dari Pertamina ya. Universitas Pertamina ya. Jadi Pak Rio mau disampaikan langsung atau mau dibacakan? Halo, Pak Rio masih ada? Mohon dibacakan Pak. Oh siap, baik. Begini Bu, pertanyaannya jadi mengenai banding ini, jadi untuk mengenai banding, tadi disebutkan bahwa sasaran bandingnya perlu dirinci atau didetailkan. Apakah detail nilai hasil final asesmen lapangan akan diberikan ke UPPS masing-masing universitas tentunya yang mengajukan banding sehingga dapat dijadikan rujukan. Nah itu bisa jelas ya Bu pertanyaannya apakah diberikan? Jadi gini Pak, ketika selesai proses asesmen lapangan, jadi di akhir itu ada exit meeting, itu nanti akan disampaikan semacam rekomendasi ya. Jadi ada rekomendasi itu berisi juga nanti ada penghargaan. Jadi ada semacam apresiasi lah ya, mungkin apa-apa yang baik disampaikan. Kemudian nanti ada beberapa hal yang mungkin kurang baik juga akan disampaikan. Nah, kemudian nanti itu secara tertulis itu akan disampaikan kepada prodi ataupun UPPS. Nah, poin-poin itu akan bisa artinya ditanggapi. Jadi barangkali diberikan penjelasan lebih lanjut untuk bisa barangkali mengcounter ataupun kita katakanlah barangkali menjelaskan ya barangkali alasan kenapa ya barangkali itu poin itu ternyata kok bernilai rendah. Nah, nanti hasil tanggapan itu kemudian nanti akan menjadikan masukan lagi ya buat pada para asesor untuk mereka akan untuk memfinalisasi. Jadi nanti laporan yang akan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat itu adalah setelah mendengarkan tanggapan daripada program studi terhadap rekomendasi ataupun laporan daripada asesor. Nah, tapi tentunya ketika kemudian dibahas di tingkat komite evaluasi dan majelis akreditasi, rekomendasi yang diberi itu memang tidak dalam bentuk angka, Bapak dan Ibu. Jadi butir-butir yang disampaikan itu mungkin tidak diberikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk narasi yang tentunya berdasarkan itu Bapak dan Ibu bisa menilai mereka kira-kira di butir ini konteksnya itu ada apakah melemahkan atau menguatkan, kan begitu ya. Jadi kalau ada yang melemahkan, nah barangkali poin-poin itulah nanti yang akan dijadikan butir-butir yang disampaikan ketika akan dilakukan banding. Seperti itu. Jadi bukan dalam bentuk angka gitu.
Tidak kuantitatif gitu, Bu ya? Tidak. Baik, saya rasa Pak Rio cukup jelas ya. Jadi memang tidak. Jadi ini kualitatifnya diberikan ya Bu ya, tapi Ya. tidak ada memang karena tidak ada nilai kuantitatifnya, jadi memang tidak ada yang diberikan ya dalam bentuk kuantitatif. Saya rasa jelas ya Pak Rio ya. Kalau belum jelas silakan raise hand. Kalau cukup kita lanjut ke kalau sementara ini Pak Rio sudah satu lagi Pak. Ya, ada dari Pak Hasan. Ya. Ini ada SC. Jadi coba Pak Hasan mau disampaikan langsung atau mau dibacakan? Pak Hasanuddin dari Unibos ya Makassar. Pak Hasan, itu masih di mute Pak, mungkin di unmute dulu. Atau saya bacakan saja mungkin ya Pak Hasan. Oh, sedang ngetik ini ya? Iya. Jadi begini Pak, ya, kami ini prodi baru. Sementara mengajukan proses akreditasi dan deadline-nya itu 31 Maret yang lalu Pak. Ya. Jadi kami masih menunggu hasil ini. Sementara di Lamtek juga kan sementara jalan ini Pak. Nah, gimana kami ini dalam posisi begini? Iya, itu saja Pak. Baik. Saya rasa cukup jelas. Silakan Bu Maya. Ya, baik. Ini berarti prodi Bapak ini sedang dalam masa berakhir, bukan masa berakhir, masa pengajuan akreditasinya berada dalam masa transisi ya Pak ya, dari Ban PT ke Lam Teknik ya. Sampai 31 Maret yang lalu. Ya, 31 Maret. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan, kalau sampai dengan 31 Maret itu dia masih ditunggu Pak prosesnya dengan Ban PT. Jadi kita tunggu dulu. Karena sudah mereka. Nanti setelah itu baru masuk ke Lamtek. Gitu. Terus jadi, itu pendaftaran akunnya Bu bagaimana? Akun? Itu kan ada dengan Ban PT kan Pak, bukan tidak dengan Lam Teknik ya Pak ya. Jadi mungkin ditunggu, tapi sebentar Pak. Saya izin mau share screen dulu ya, barangkali mungkin lebih enak nanti menyampaikannya sebentar. Ya, silakan Bu. Saya mau ambil file dulu tapi ya. Silakan Bu. Ini tentang transisi ya Bu ya? Iya, jadi memang ada. Oke, sebentar ya Pak ya. Ini saya cari dulu, saya agak lupa nama filenya. Tapi memang di masa transisi itu ada yang ini yang masih tetap ke Ban PT, ada yang akhirnya ke Lamtek gitu ya. Mana dia ya? Saya coba share screen Bu ya, yang ini bukan gitu ya? Mana Pak? Saya barusan dapat, Ibu silakan sambil cari Bu, saya coba. Iya. Sebentar, saya stop share dulu ya Pak ya, sebentar. Oh. Kayaknya saya masih share screen ya? Oh enggak ya? Oke, silakan Pak. Enggak. Silakan, sebentar, saya cari dulu. Yang ini bukan Bu, tentang ini bukan? Bentar Pak, saya lihat. Maaf, tertutup. Ini yang ini bukan Bu? Nah ini bukan? Begini bukan? Ada saya punya ini sebentar Pak. Dia. Oh iya, berarti bukan ya, saya stop share. Tadinya Iya. kalau ini. Silakan. Itu bisa mungkin sebenarnya sama Pak. Cuman ini dia visualisasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar gitu. Oh iya, lebih informatif. Iya, lebih mudah memahaminya. Memahami. Silakan. Sebentar. Dan ini ya, di mana dia ya? Bentar ya Pak. Silakan Bu, tidak. Kita masih ada waktu. Oh mungkin ya di sini sebentar di sini. Oke, sebentar ya. Saya izin share screen. Silakan. Tapi memang kemarin itu juga ada perubahan-perubahan ya Pak ya. Kadang-kadang
ternyata prodi itu ketika lapor ke Ban PT lagi akhirnya disuruh ke Lamtek gitu, itu ada juga sih yang seperti itu ya. Tapi nanti saran saya mungkin komunikasi saja dengan Ban PT. Jadi mungkin sudah terlihat ya Bapak? Sudah Bu, silakan. Sebentar. Nah, jadi di sini kan jelas ya, jadi bahwa ada masa ini tidak ada menyatakan kapan waktu karena ini kan skemanya kemarin akhirnya ditetapkan bahwa yang 3 bulan itu di sini 31 Maret ya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada masa berakhir prodi ya, pada masa transisi. Jadi masa transisi itu yang warna kuning ini, Pak. Jadi Bapak mungkin mengajukannya di bulan apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Yang 31 tadi ya, 31 Maret atau sebelum ya, mungkin ya? Sebelum 31 Maret, ya, cuma kan deadline-nya 31. Jadi sebelumnya kita sudah kirim. Ya, betul. Kenapa 31? Karena setelah 31 itu sudah Lamtek. Jadi ketika Bapak mengajukannya pada masa ini, pada masa transisi, masa ini ya, sebelum garis merah, artinya sebelum tanggal 31 di sini, maka segala sesuatu akreditasi ya dan banding ya ini adalah oleh Ban PT menggunakan instrumen dari Ban PT. Jadi Bapak nanti tetap akan diakses oleh Ban PT. Nah, kalau sudah lewat ini diajukan, maka dia masuknya ke LAM teknik. Seperti itu, Pak. Nah, tapi ini ada masa transisi 6 bulan. Ya, ada masa transisi 6 bulan. Kalau misalnya prosesnya akreditasi dan banding ini kemudian nanti ada bisa kemungkinan nanti diarahkan ke Lamtek. Tapi kalau lihat menurut ketentuan itu sebenarnya masih di Ban PT. Jadi mungkin ada baiknya Bapak nanti berkomunikasi langsung dengan Ban PT. Kalau mereka tidak ada memberikan arahan harus ke Lamtek, berarti masih diproses itu Pak di Ban PT. Ya, jadi sementara ini kami kan menunggu hasil. Ya. Jadi selama menunggu hasil ini kami tidak perlu dulu buru-buru untuk mendaftar di Lamtek gitu ya. Saya rasa seperti itu Pak. Atau kalau memang artinya gini, saya juga tidak bisa memastikan ya Pak, karena kan itu sudah masuk prosesnya. Saya rasa juga tidak mungkin ada 2 proses akreditasi itu jalan gitu ya. Satu ke Ban PT, satu kecuali memang sudah mendapat peringkat dari Ban PT, kemudian sudah mau habis. Nah biasanya kalau sudah dapat peringkat, sudah lebih dari 2 tahun, itu mau akreditasi lagi boleh gitu. Tapi ini kan masalahnya belum ya, baru berproses gitu ya Pak. Mungkin ada baiknya ya, mungkin dikomunikasikan dulu. Jadi kalau nanti dapat arahan ke Lamtek, ya mungkin Bapak masuk ke batch 3. Karena kalau ke batch 2 kelihatannya sudah ya kecuali mungkin cepat gitu ya. Kalau cepat pembuatan akun kan masih dimungkinkan Pak sampai dengan minggu kedua bulan Mei. Terima kasih Bu. Ya, oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Mayan, Pak Hasan. Pertanyaannya Bu, ini kebetulan ada 2 pertanyaan baru masuk. Saya bacakan saja ya Bu. Jadi dari Pak Septio dari UPN Veteran Yogyakarta. Dalam penyusunan dokumen instrumentasi akreditasi diperlukan dokumen LED evaluasi data dalam bentuk Word dan LKPS dalam bentuk Excel. Apakah penyajian data dalam bentuk format Excel LKPS perlu disetarakan ke dalam Word atau hanya dalam bentuk narasi yang cukup representatif yang mewakili isi dari LKPS? Saya rasa itu pertanyaannya. Mungkin ya baik, terima kasih Pak Setio ya. Ya, Septio. Pak Septio. Baik. Jadi dokumen akreditasinya memang Pak yang satu dalam bentuk Word, satu dalam bentuk Excel. Jadi kalau yang dalam bentuk Excel ya Excel saja Pak. Jadi cuman kita hanya mengisi apa-apa yang diminta untuk diisikan di dalam Excel. Sementara yang di dalam LED itu nanti juga ada data-data. Nah data-data itu diisi ya dalam bentuk Word juga. Jadi antara LED dengan LKPS itu sebenarnya ada kaitannya. Tapi kita mengisinya itu secara terpisah masing-masing. Meskipun nanti isinya itu harusnya bisa artinya saling menguatkan antara yang ada di LKPS dengan LED. Jadi nggak perlu misalnya untuk mengisi LKPS masukkan dipindahkan lagi ke dalam Word gitu nggak Pak. Dia berbeda. Excel ya dalam bentuk Excel, untuk yang Word dalam bentuk Word. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup jelas ya Pak Septio. Ini ada terakhir dari Pak Kasim dari Gorontalo. Jadi kami Prodi Teknik Geologi di UNG tergabung dalam Fakultas MIPA. Apakah tidak berpengaruh dalam proses
akreditasi ke Lamteknya nanti itu bagaimana ya Bu? Oke, baik. Fakultasnya MIPA ya. Ya. Ini teknik geologi tapi tekniknya ya Pak ya. Teknik geologi ya Pak. Ya, kalau tulisannya Pak Kasim teknik geologi Bu. Teknik geologi. Kalau sepemahaman kami, kalau yang bidangnya adalah keteknikan, itu memang pasti afiliasinya ke Lamteknik. Ya Pak, walaupun dia di bawah Fakultas MIPA. Baik. Nah, tapi kalau nanti mungkin perlu dipastikan juga bisa dilihat itu kan ada apa namanya barangkali daftar ya nama-nama prodi yang ada di bawah Lamtek ya, kemudian dan Lamsema ya. Jadi setahu saya kalau dia teknik ya tetap walaupun UPPS-nya adalah MIPA. Jadi tetap ke Lamteknik setahu saya. Tapi boleh dicek ya Pak ya, nanti saya takutnya ada apa pula ya. Ini kelihatannya tidak kemana-mana ini Pak, memang ke Lamteknik karena teknik geologi ya. Teknik ya Bu ya. Ya rumpun ilmunya sama, ya. Itu saja. Ya, baik, terima kasih Bu Maya, Pak Kasim. Saya rasa cukup jelas ya. Baik, ini saya beri kesempatan terakhir satu pertanyaan lagi kalau masih ada silakan raise hand. Saya hitung mungkin 1, 2. Boleh saya Pak? Oh ya, ini Pak. Ya. Pak Salahuddin ini ketuanya Bu sudah mendarat tadi. Ya. Berikan kesempatan untuk berikan sambutan dan terima kasih kebetulan Pak Salahuddin sudah ya, ada. Dan juga pertanyaan Pak. Oh silakan. Ya silakan Pak. Terima kasih pertama-tama Bu Maya Sarah. Pertama kali kenal Bu ya dengan Asprodi Tegi. Ya, benar Pak. Iya, perkenalkan Bu, kami Asosiasi Program Studi Teknik Geologi ini berdiri di 2016. Jadi sudah melampaui 5 tahun, Ibu masih muda ya di sini. Iya, dan sejauh ini sudah ada 34 prodi Bu se-Indonesia. Cuma seperti tadi Bu ya, ada pertanyaan memang untuk bidang keilmuan geologi ini ada 2 masuk ini Bu, disiplin, ada yang ke teknikan dan ada yang ke sains Ibu. Jadi nanti mungkin beberapa anggota kami nanti ke Lamsama Ibu. Yang geologi ya Pak ya. Betul Ibu. Ibu. Iya. Terima kasih. Yes ya. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu di sini bersilaturahmi dan memberikan banyak pencerahan kepada kami. Karena seperti biasa Bu, kalau ada sesuatu yang baru itu kan ditanggapi dengan was-was Bu ya. Perubahan ini akan lebih mudah nggak ya? Ini akan lebih sulit nggak ya di situ? Jadi dan banyak pertanyaan. Iya. Barangkali mungkin ini Pak satu hal ya, harapannya sebenarnya kalau untuk Lamtek ini kita kan tidak ingin sebagai menjadi hakim ya di sini ya, tapi kita merupakan juga pembina ya. Jadi harapannya proses akreditasi ini juga proses pembinaan ya untuk prodi-prodi supaya bisa meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan. Seperti itu harapannya. Jadi bukan untuk ditakuti barangkali ya. Jadi nanti tapi kita memang akan membantu lah, artinya bersama-sama untuk bisa memperbaiki barangkali kinerja daripada pelaksanaan pendidikan yang ada di prodi-prodi Bapak dan Ibu. Iya, aduh jadi lega Ibu mendengarnya. Sebetulnya yang ingin kami tanyakan Ibu sejalan dengan yang tadi ya, karena kita ketahui memang nanti arah Lamteknik ini kan akreditasi berbasis luaran ya Ibu. Iya. Dan walaupun pendidikan berbasis luaran itu sudah lama digaungkan, namun kan praktek di lapangan kan berbeda-beda ya Ibu ya. Iya betul Pak. Sebagai pengalaman Ibu, kami tadi Pak Nugroho Kaprodi kami kan sudah menyampaikan kami sudah mengikuti akreditasi IABI. Kami mengikutinya 2017 Ibu dengan sertifikat pertama dikeluarkan di 2018 dan itu tidak langsung berhasil mulus Ibu. Jadi kami dapat profesional dulu dan baru di tahun 2020 kami bisa full accredited ya di situ. Nah, mengapa kami tidak berhasil mulus? Karena terus terang Ibu, pengalaman luaran kami ternyata tidak panjang. Jadi kami belum memiliki siklus komplit sampai lulusan Ibu. Ya. Jadi kami menyadari bahwa kami mencoba beradaptasi dengan tertatih-tatih begitu ya, karena tentu langkah dari para tenaga pengajar kan berbeda-beda Bu ya, menyikapi bagaimana pendidikan berbasis luaran. Nah jadi dengan pengalaman tersebut kami ingin bertanya nih Ibu, apakah ada sebetulnya pembimbingan mungkin dari komite eksekutif Lamteknik atau mungkin ada satu lembaga yang ditunjuk ya agar bagaimana kami bisa
memahami dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan itu memang mencerminkan proses pendidikan yang berlangsung di prodi kami. Karena tentu perubahan itu tidak akan berlangsung cepat, Bu, ya. Kami saja diberi kesempatan 2 tahun untuk memperbaiki. Nah, jadi apakah kesempatan seperti yang kami alami di IAB itu juga ada, Ibu, di dalam teknik? Misalkan suatu prodi ternyata masih tidak memenuhi kriteria, kemudian diberi kesempatan untuk memperbaiki dan kemudian mengajukan kembali, tapi sementara itu yang bersangkutan misalkan memperoleh entah suatu status yang setidaknya itu melegakan, karena proses pendidikan kan memerlukan akreditasi, Ibu, terutama untuk meluluskan. Jadi itu, Bu, pertanyaan kami. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik Pak Salahuddin. Jadi mungkin kalau untuk ini kan konteksnya berarti kepembinaan ya Pak ya. Nanti boleh Betul, bersurat Ibu. Ya. ke EduSquad. Jadi EduSquad itu di bawah sebenarnya di bawah PII ya. Jadi baik IABI maupun Lamtek itu kan dalam satu rumah yang sama. Nah, kita punya EduSquad, nanti EduSquad yang akan mengarahkan ya. Barangkali Bapak kebutuhannya seperti apa, nanti mereka yang akan mengarahkan supaya bisa memfasilitasi lah keperluan daripada prodi ya. Yang tadi barangkali untuk itu perlu mungkin perlu belajar juga gitu ya Pak ya, penyusunan dokumen yang baik dan sebagainya ya Pak ya. Nah, saya rasa silahkan aja gitu Pak, nanti dikemukakan saja apa-apa yang ingin diharapkan ya, bisa difasilitasi oleh EduSquad, nanti mereka yang akan merancang programnya. Nah, kemudian tadi kalau terkait dengan itu yang model apa, kalau IABI misalnya kalau belum itu nanti diberi kesempatan, karena kalau IABI kan memang berbeda ya Pak ya, kalau IABI itu dia ada semacam profesional ya, profesional itu kan lebih pada melihat kesiapan ya, tapi general accreditation memang baru bisa dilakukan kalau dia sudah satu siklus, artinya sudah ada lulusan gitu. Nah kalau di Lamtek ini mungkin agak sedikit berbeda pendekatannya Pak. Jadi kalau kita pembinaan itu barangkali tidak seperti IABI yang ada tahapan profesional ke akreditasi full ya. Tapi kalau kita tidak, tapi kita memang langsung kepada akreditasinya. Nah, kalau untuk persiapan dan sebagainya perlu mungkin pembimbing apa namanya ya, istilahnya pendampingan dan sebagainya itu nanti mungkin bisa melalui EduSquad. Seperti itu, Pak. Ya, jadi agak berbeda lah sedikit memang, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian satu lagi Ibu menanggapi tadi Ibu Maya menyampaikan untuk apa namanya? Mata kuliah dasar itu proporsinya 20 basic science, Bu, ya? Minimum itu 25 SKS, Pak. Oh iya. Nah, ini ingin mengonfirmasi Ibu, karena kami pernah ada pertemuan dengan Prof. Misri menyampaikan itu sebetulnya cukup 15 SKS, Ibu. Kalau di apa namanya jadi gini Pak. Kalau di instrumen, kalau Bapak bisa dapat 25, Bapak poinnya bisa full. Kalau 15 ya tidak apa-apa gitu. Kan yang penting kan kita jaga supaya lebih dari 2, Pak. Itu aja. 2, minimum 2. Kalau 15 SKS itu dapat poin berapa, Bu? 2 ya? Itu saya nggak bisa sampaikan itu ya Pak ya. Tapi yang pasti berarti masih ada nilai ya. Karena kan kalau mau mendapat nilai poin 4 itu harus minimum 25. Jadi Bapak bisa kira-kira lah ya, kalau mau dapat poin di atas 2 dia harus berapa. Saya rasa kalau 15 mungkin masih aman itu Pak. Tapi sebenarnya nanti Bapak bisa lihat kembali ya dari kurikulum. Mungkin masih ada mata kuliah lain yang bisa diklaim sebagai basic science barangkali di kurikulum Bapak. Nanti. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Pak Aswan, Pak. Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Ada 2 acara, bukan acara. Jadi maaf, pertama saya ingin tanya dulu Bu, beberapa rekan di sini ingin menanyakan apakah bahannya boleh kami dapatkan Bu? Boleh Pak. Boleh Pak. Nanti mungkin barangkali dari pihak Humas Lamtek ya Pak yang akan menyampaikannya ya Pak. Oh ya boleh. Ya. Pak Salahuddin ada ya kontaknya? Iya, nanti kami kontak ke Humas Ibu. Ya. Oke, baik. Ya, mungkin yang terakhir untuk bukti, bukan bukti, tanda silaturahim lah, kita sama-sama berfoto bersama dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon bisa open kamera. Kita juga jarang bertemu Bu, seperti rame-rame ini Bu, ini kesempatan ini sebetulnya senang bisa silaturahim sama-sama. Wah, ada Pak Bambang tuh, selama nggak ketemu Pak Bambang, apa kabar?
Iya. Baik, Silakan Pak. Bapak-bapak, Ibu, dibuka dulu videonya, nanti kita foto bersama dulu. Ada berapa halaman ya? Ada 2 halaman ya. Sebentar, halaman 1 dulu. Pak Asri, ada Pak Asri? Profesor baru kita, selamat Pak Asri. Sedang sibuk ya. Pak. Ya, siap ya. Yang udah buka, terima kasih. Saya hitung aba-aba 1-3 ya. Untuk halaman 1 dulu, maaf. 1, 2, 3. Sebentar ya, saya pindah dulu. Baik, sekarang halaman 2. Siap, Bapak-bapak, Ibu. 1, 2, 3. Saya sebentar, nanti saya share di grup Asprodi TG ya. Silakan kalau ada yang mau mengotak Pak atau kontak Pak Salahuddin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, demikian acara terakhir kita foto bersama. Jadi sekali lagi kami dari Asprodi TG mengucapkan banyak terima kasih ke Ibu Maya ya Bu. Sudah banyak sekali memberikan masukan kepada kita. Jadi yang tadinya kita masih bingung-bingung gitu, masih was-was. Juga kalau terutama saya itu banyak tanda petik pertanyaan komplain lah gitu ya dari kawan-kawan dosen di ITB. Untuk apa nih kita? Kenapa jadi harus begini? Kenapa harus begitu? Gitu. Jadi saya insya Allah lebih siap menjawab gitu untuk ini gitu. Baik, demikian. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadiran Ibu-ibu dan Bapak-bapak, terutama Ibu narasumber, Ibu Maya, juga mengucapkan selamat berpuasa. Mungkin di beberapa tempat ya, Indonesia Timur beberapa waktu lagi segera akan berbuka puasa. Kami ucapkan juga selamat berbuka puasa. Baik, akhir kata kami ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, izin ya Bapak Ibu. Silakan Bu, terima kasih. Saya sehat-sehat. Terima kasih banyak. Ya.